Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Anak-anak tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Anak-anak bertemu lagi dengan Ibu Lani di pembelajaran tematik dan masih di tema 7 ya. Nah, anak-anak, muatan mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia. Materinya yaitu perkembangan teknologi transportasi. Mari kita belajar sama-sama ya. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita lanjutkan ke materi, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang fungsi alat transportasi. Yang kedua, siswa dapat membedakan alat transportasi tradisional dan modern beserta berdasarkan tempatnya. Yang ketiga, siswa dapat membedakan alat transportasi khusus dan umum beserta contohnya. Itu dia anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, apa yang anak-anak ketahui mengenai transportasi? Apakah ada yang tahu? Nah, anak-anak, transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi, apakah transportasi itu penting? Sangat penting. Fungsi transportasi yang pertama, memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Fungsi yang kedua, memudahkan manusia untuk berpindah tempat dengan cepat dan aman. Dan fungsi yang ketiga yaitu melancarkan arus barang maupun arus manusia. Nah, anak-anak, alat transportasi dibagi menjadi 2 kategori loh. Yang pertama, berdasarkan perkembangan alat transportasi, dan yang kedua, berdasarkan tempatnya. Yang pertama, alat transportasi berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi 2, yaitu tradisional dan modern. Sedangkan alat transportasi yang berdasarkan tempatnya dibagi 3, yaitu darat, laut, dan udara. Nah, anak-anak, contoh alat transportasi tradisional di darat dapat kita jumpai di daerah kita loh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti beca, seperti delman, dan sebagainya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh alat transportasi modern yang ada di darat. Mungkin anak-anak sudah pada tahu ya, apa saja. Yang pertama, mobil roda 4. Yang kedua, jet bus atau bus. Yang ketiga, ada MRT, ada sepeda motor, ada kereta api, dan ada truk. Oke anak-anak, selanjutnya kita ke contoh alat transportasi tradisional yang ada di laut. Contoh yang pertama yaitu ada rakit. Rakit ini terbuat dari bambu yang ditumpuk dan diikat. Rakit ini akan bergerak dengan bantuan manusia. Ada yang pernah naik rakit? Nah, anak-anak, jika anak-anak ingin mencoba naik rakit, anak-anak bisa main ke situ Bagendit ataupun situ Cangkuang. Anak-anak, contoh yang kedua bisa kita lihat ada perahu dengan dayung.
Perahu ini akan bergerak dengan dayung dan tanpa mesin ya. Nah, anak-anak, contoh yang ketiga yaitu perahu pelayar. Perahu ini biasanya dipakai oleh pelaut untuk menangkap ikan pada zaman dahulu. Perahu ini dilengkapi dengan layar segi 4 dan tanpa mesin ya. Perahu ini akan bergerak mengikuti laju angin atau arah angin. Nah, anak-anak, selanjutnya alat transportasi modern yang ada di laut. Perlu anak-anak ketahui bahwa ciri-ciri penting dari alat transportasi modern yang ada di laut yaitu sudah menggunakan mesin. Contohnya yaitu perahu boot, kapal pesiar untuk menangkap ikan, dan kapal pesiar untuk mengangkut manusia. Kapal pesiar yang besar ini biasanya digunakan untuk mengangkut manusia ataupun alat transportasi di dalamnya. Kapal pesiar ini dijadikan alat transportasi yang jaraknya cukup jauh. Selanjutnya, perkembangan alat transportasi udara. Pesawat yang pertama umumnya terbuka dan bisa ditumpangi hanya satu orang saja ya. Sedangkan pesawat yang sekarang atau yang modern bisa ditumpangi oleh beratus-ratus orang. Anak-anak, mari kita perhatikan beberapa gambar perkembangan alat transportasi. Perhatikan anak-anak, ini adalah gambar sepeda lama atau biasa disebut sepeda ontel, dan di pinggirnya ada gambar yang sudah modern, yaitu sepeda sport yang mungkin anak-anak sudah punya ya. Nah, anak-anak, selanjutnya perkembangan alat transportasi mobil. Kita bisa lihat di gambar ya. Alat transportasi tradisional dari mobil umumnya terbuka seperti ini ya anak-anak. Sedangkan alat transportasi modern dari mobil sudah tertutup. Selanjutnya, perkembangan alat transportasi udara. Pesawat yang pertama umumnya terbuka dan bisa ditumpangi hanya satu orang saja ya. Sedangkan pesawat yang sekarang atau yang modern bisa ditumpangi oleh beratus-ratus orang. Oke anak-anak, selanjutnya alat transportasi berdasarkan fungsinya. Alat transportasi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, alat transportasi umum. Yang kedua, alat transportasi khusus. Anak-anak, alat transportasi umum merupakan salah satu alternatif untuk menghindari kemacetan. Contoh alat transportasi umum seperti angkot, bus trans, ojek daring, angkutan umum, ataupun kereta api. Nah, anak-anak, pemerintah juga telah menggalakkan bahwa masyarakat Indonesia agar menggunakan transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi agar meminimalisir kemacetan ya. Alasannya kenapa, Bu? Alasannya karena kendaraan pribadi memiliki dampak yang kurang baik terhadap lingkungan karena akan menimbulkan polusi udara dari asap kendaraan dan menambah kemacetan. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, adapun manfaat menggunakan kendaraan umum ada 3. Yang pertama, belajar mengatur waktu
Yang kedua, mengurangi populasi udara. Dan yang ketiga, mengurangi kemacetan. Nah, anak-anak, sekarang kita membahas transportasi khusus. Anak-anak, beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi khusus digunakan sesuai dengan keperluan. Contoh alat transportasi khusus yang pertama, truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakangnya. Yang kedua, ambulans. Ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit atau orang yang meninggal. Yang ketiga, pemadam kebakaran. Digunakan untuk memadamkan api pada saat terjadi kebakaran. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Jika di belakang mobil kita terdapat mobil kendaraan umum seperti ambulans atau pemadam kebakaran, mobil kita harus segera menepi ya, agar memberi jalan kepada kendaraan khusus. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tempat pemberhentian kendaraan. Contoh yang pertama yaitu pangkalan. Di pangkalan ini biasanya terdapat tukang ojek. Nah, tukang ojek ini termasuk kendaraan umum ya. Selanjutnya anak-anak yaitu halte. Halte ini pemberhentian apa coba? Yaps, halte ini pemberhentian bus kota. Selanjutnya yaitu terminal. Terminal ini biasanya pemberhentian kendaraan-kendaraan besar seperti bus antar kota dan sebagainya. Selanjutnya anak-anak, stasiun. Nah, di stasiun biasanya ada kendaraan apa coba? Nah, anak-anak, di stasiun biasanya ada kereta api. Pintar anak-anak. Selanjutnya di pelabuhan. Di pelabuhan ini biasanya tempat berlabuh kapal-kapal kecil ataupun kapal-kapal besar. Yang terakhir yaitu bandara. Anak-anak, ada yang sudah ke bandara? Nah, di bandara ini biasanya tempat pemberhentian atau pemberangkatan pesawat. Oke anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita sudah selesai. Anak-anak sekarang bisa kerjakan latihan soal ya. Siswa memperhatikan gambar alat transportasi pada BUSIS tema 7 halaman 180. Siswa memasangkan perkembangan alat transportasi. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.